Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abzi, NIM 1813010006 akan menjelaskan tentang pengertian pengadaan tanah dan tujuan pengadaan tanah. Istilah pengadaan tanah terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang berbunyi, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi dengan layak dan adil kepada pihak yang berhak. Menurut Budi Harsono, pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula antara pemegang hak dengan tanahnya yang diperlukan dengan memberikan imbalan berupa uang, fasilitas, ataupun lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara yang punya tanah dengan pihak yang memerlukan tanah tersebut. Sedangkan menurut John Salidanho, penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan untuk menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan proyek atau pembangunan suatu sesuai program pemerintah yang telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, serta masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum bagi pihak yang berhak. Mungkin sekian. Selanjutnya adalah bagian B tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengertian pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 3 Kepres nomor 55/1993, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 Kepres nomor 55/1993 dinyatakan bahwa kepentingan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan dalam bidang-bidang antara lain: A. Jalan umum, saluran pembangunan air. B. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi. C. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat. D. Pelabuhan atau bandara atau terminal. E. Peribadatan. F. Pendidikan atau sekolahan. G. Pasar umum atau pasar impres. Selanjutnya H. Fasilitas pemakaman umum. I. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir atau lahar. Yang J. Pos dan telekomunikasi. Selanjutnya sarana olahraga, stasiun penyiaran radio, televisi, beserta sarana pendukungnya. Yang selanjutnya kantor pemerintah. Dan yang terakhir, fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menurut pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengertian ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Menurut pasal 13 Kepres nomor 55/1993, bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum adalah: yang pertama, uang; yang kedua, tanah pengganti; yang ketiga, pemukiman kembali; yang keempat yaitu gabungan dari
2 atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1, nomor 2 tadi. Yang E atau yang nomor 5, bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 14, pengertian terhadap tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Prosedur pengadaan tanah terdapat dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 Kepres nomor 55/1993 menyatakan bahwa cara pengadaan tanah ada 2 macam, yaitu yang pertama, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Yang kedua, jual beli, tukar menukar, dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Kedua cara tersebut termasuk kategori pengadaan tanah secara sukarela. Menurut pasal 6 ayat 1 Kepres nomor 55/1993 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh gubernur, kepala desa tingkat 1. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa panitia pengadaan tanah dibentuk di setiap kabupaten atau kota madya tingkat 2. Baik, masih dalam pembahasan prosedur pengadaan tanah. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Kepres nomor 55 tahun 93, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai penyerahan tanahnya dan bentuk serta besarnya imbalan. Apabila dalam musyawarah tersebut telah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka pemilik tanah diberikan ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 15 nomor pasal 15 Kepres nomor 55 tahun 93. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 1 tahun 94, tata cara pengadaan tanah dalam penetapan lokasi pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati atau Wali Kota Madya melalui Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten atau Kota Madya setempat. Kemudian yang kedua, selanjutnya dilakukan pelaksanaan pengadaan tanah. Begitu teman-teman.